Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. KPU saat ini melakukan sosialisasi perpanjangan masa pendaftaran Bacakada pada Pilkada tahun ini. Alasannya pemirsa, karena ternyata masih banyak daerah pemilihan yang hanya memiliki calon tunggal, alias nantinya akan dinamakan Pilkada melawan kota kosong. Pilkada lawan kota kosong tentu tidak baik untuk demokrasi Indonesia. Ada banyak alasan yang disampaikan ahli dan pengamat mengapa hal ini tidak baik. Kita akan bahas soal perpanjangan masa pendaftaran Pilkada tahun ini karena masih banyak paslon yang akan melawan kota kosong berpotensi. Nah pemirsa, ini dia paslon tunggal pendaftaran akhirnya diperpanjang. Yang pertama kita lihat berapa sebenarnya saat ini yang berpotensi paslon tunggal melawan kota kosong. Ada 43 calon tunggal, ini adalah data terakhir yang disampaikan oleh KPU Republik Indonesia. Untuk di tingkat provinsi pemirsa hanya ada satu saja, yakni di Papua Barat, di pemilihan gubernur Papua Barat. Kemudian kalau kita bicara kabupaten dan kota, itu ternyata angkanya sampai dengan 42 daerah yang masuk ke dalam kategori kabupaten dan kota. Hanya ada satu pasangan calon yang mendaftarkan diri untuk berlaga di dalam pilkada tahun ini, pilkada 2024. Nah selanjutnya pemirsa kita lihat. Satu kasus contohnya di pilkada pemilihan gubernur di Papua Barat pemirsa. Hanya ada satu pasangan calon yang sudah mendaftar di slide selanjutnya. Dan ini ternyata setelah diusut dan dilihat dengan seksama totalnya ada 17 partai politik yang memberikan dukungan alias koalisi yang mendukung pasangan calon ini sangat gemuk pemirsa. Ada 17 partai politik yang mendukung pasangan Domingus Mandacan dan Muhammad Lakotani. Kalau Anda lihat dari logo parpol ini pasti semuanya bisa mendeteksi ini benar-benar seluruh dukungan partai politik yang ada hanya difokuskan di dalam satu pasangan calon ini saja. Mulai dari PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, PKB, PAN, Hanura, PKS, Gerindra, banyak parpol lain, totalnya ada 17 pemirsa. Tentu ini tidak baik untuk demokrasi. Mengapa? Karena pada saat nanti pilkada berlangsung di 2024 ini, masyarakat di sana tidak memiliki pilihan lain. Apakah ada pasangan calon dengan visi misi lainnya untuk memimpin daerah tersebut, yakni di Papua Barat atau tidak? Hanya ada satu pasangan calon yang akan maju di pilkada Papua Barat. Dan ini adalah yang nantinya dinamakan berpotensi melawan kota kosong. Kemudian kita lihat lagi, saat ini KPU memberikan masa perpanjangan pendaftaran Bacakada dan ini sesuai dengan aturan yang ada di dalam undang-undang. Pemirsa, untuk tanggal-tanggalnya hari ini masuk ke dalam kategori masa sosialisasi. Tanggal 30 Agustus sampai dengan 1 September 2024, KPU di setiap daerah menyosialisasikan bagaimana perpanjangan masa pendaftaran ini akan dilakukan. Apa saja alasannya. Kemudian nanti untuk perpanjangan pendaftarannya itu dilakukan tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 September 2024. Jadi kurun waktunya sangat singkat pemirsa. Ini sudah sesuai dengan pasal 135 PKPU nomor 10 tahun 2024 tentang aturan tahapan perpanjangan masa pendaftaran Bacakada di Pilkada 2024. Nah, tadi sempat saya singgung mengapa ini sebenarnya tidak begitu baik untuk demokrasi. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Titi Anggraini. Titi Anggraini adalah pembina Perludem. Hal ini pernah disampaikan sebelumnya di pilkada terdahulu. Yang mengatakan begini, akibat calon tunggal, kompetisi pilkada menjadi tidak kompetitif serta tidak terjadi adu gagasan yang konstruktif bagi pembangunan daerah. Ini adalah hal yang disampaikan oleh Titi Anggraini. Logis pemirsa, karena masyarakat tidak punya pilihan lain. Jadi masyarakat hanya diberikan satu pilihan terkait dengan satu paslon yang akan maju di dalam Pilkada 2024 ini. Apalagi khususnya untuk daerah-daerah yang berpotensi melawan kota kosong. Tanggung jawab siapa? Tentu mungkin ada partai politik di dalamnya. Atau mungkin ada peluang calon independen yang juga bisa maju tapi ternyata tidak maju di dalam pilkada daerah tersebut. Nah selanjutnya kita lihat apa yang disampaikan oleh Ujang Komarudin. Ujang Komarudin adalah pengamat politik. Ini adalah pernyataan yang disampaikan tanggal 30 Agustus 2024 yang mengatakan begini. Ya karena di situ dibukalah ruang partai non-parlemen yang tadinya tidak bisa mengusung, kini bisa mengusung. Maksudnya merujuk pada saat ini sudah ada banyak sekali peluang yang terbuka dengan adanya putusan MK nomor 60 yang beberapa waktu lalu mengundang semangat baru masyarakat untuk
membangun demokrasi Indonesia jadi jauh lebih baik. Sebenarnya bisa lebih banyak lagi paslon di daerah-daerah bisa maju mendaftarkan dirinya di dalam Pilkada 2024 ini. Itulah mengapa Ujang Komarudin mengatakan ada ruang bagi partai non-parlemen yang tadinya tidak bisa mengusung, jadi bisa mengusung pemirsa. Lalu ambang batas juga dikurangi. Di banyak daerah juga perubahannya sangat signifikan. Para kandidat yang tadinya tidak bisa maju, jadi bisa maju. Jadi kalau kita lihat dari analisa ini dengan situasi hari ini dan ada banyak lagi peluang-peluang yang muncul, harusnya lebih sedikit jumlah kotak kosong di dalam Pilkada 2024. Tapi kenyataannya pada saat kita bandingkan dengan Pilkada 2020, jumlahnya malah meningkat pemirsa. Bahkan hampir 2 kali lipatnya. Tapi ini masih di dalam masa yang kita nantikan karena ada perpanjangan masa pendaftaran. Nah, saya ajak Anda pemirsa, kita lihat putusan MK nomor 60 itu mengatur tentang apa dan apa yang membuat ini berubah. Jadi sederhananya pemirsa, di dalam putusan MK nomor 60 itu dijelaskan tentang suara sah. Nah, suara sah ini merupakan dampak yang bisa dirasakan langsung oleh parpol atau gabungan partai politik peserta pemilu yang bisa mendaftarkan pasangan calon kalau memenuhi persyaratan akumulasi perolehan suara sah. Nah, perhitungannya pada saat sebelum ada putusan MK ini lebih susah untuk partai politik mengusung pasangan calonnya sendiri, apalagi yang tidak masuk ke dalam parlemen. Nah, saat ini sudah bisa, apalagi yang ada untuk pemilu anggota DPRD di daerah dengan ketentuannya sebenarnya menyesuaikan dengan DPT atau daftar pemilih tetap di masing-masing tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Range-nya beragam pemirsa dengan ketentuan masing-masing untuk setiap jumlah daftar pemilih tetap baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Tapi batas atau ambang suara sahnya itu diturunkan. Saat ini jauh lebih rendah yakni di angka 6,5% sampai dengan 10% dari suara sah atau suara yang ada di dalam DPT. Jadi ini lebih memungkinkan mempermudah partai politik ataupun gabungan partai politik mengusung pasangan calonnya di dalam Pilkada serentak 2024 ini. Itu tadi adalah sekilas bagaimana gambaran ternyata masih ada daerah-daerah yang berpotensi melawan kotak kosong di dalam Pilkada 2024 ini. Jawa Timur pemirsa jadi salah satu daerah yang memiliki beberapa kabupaten kota dengan potensi pilkada paslon tunggal lawan kotak kosong. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.